Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Ginara. Kali ini di channel Ginara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau angkat topik dua pertanyaan dari teman kita ya. Tapi sebelumnya tak lapori, ini sore hari ya, sekitar jam 3. Ini jam 3 lebih ya. Kayak masjidnya muni asar tapi langgar ya. Langgar musola. Kalau musola itu asarnya kan agak lambat ya. Ini saya lagi ngablak kacer ya. Lagi ngablak kacer, tadi ngumbar kacer. Tak entas karena mendung ya. Gak taunya panas lagi sekarang ya. Ini ngablak kacer, ngablak 2 kacer. Ini kacer yang dokor ya. Yang dokor saya ablak di sini. Karena saya rindu bro ya, rindu pengen ngablak kacer. Ini dokor-dokor semua. Itu sama kacer itu dokor. Gila rek, kacer gila. Nah, ini sama ini itu mabungnya ya bareng dokor kabeh itu bro ya. Cuma kangennya aku pengen ngablak ya. Kangen pengen ngablak, rindu. Ini burung-burung masteran tetap dalam posisinya masing-masing bro ya. Ayo kita masuk, tak jabarkan di dalam ya. Di dalam juga ada burung ya. Ada murai. Ada kenari juga sama masterani ya. Wah, anakku tidur. Anakku tidur. Mamanya nggak ada soalnya keluar ya. Ini itu cendet tapi ya, cendet. Murainya masih tak ablak ya. Murainya sudah ablak semua. Tadi agak ada panggilan tadi. Ada server putus, makanya tadi jam setengah 11 paling aku mangkat mau rek. Ini tadi baru pulang sekitar jam setengah 2 ya, setengah 2 OTW perjalanan nyampe rumah jam 2 palingnya tadi jam 2. Iku hijau ya. Panas bro, tadi itu mendung loh bro, tapi nggak tahu kenapa kok panas ya. Ayo kita bahas di meja saya ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini. Saya mau langsung angkat topiknya saja ya. Biar nggak lama-lama. Ini sore hari rek ya, ini tak sempetin ngonten. Moga-moga nanti nutut ngeditnya ya. Sekarang kan dari Selasa tanggal 20 Februari. Selasa 20 Februari aku itu bikin konten tuh ngalir saja bro. Setiap harinya tuh ngalir saja, tidak secara sengaja dibuat-buat, tak setting supaya begini, supaya wow, supaya enggak, aku ngalir saja bikin konten itu. Ini nggak ada naskah-naskahan di sini tuh. Ya. Sebentar, saya bacakan komentarnya. Saya tampilkan dulu komentar pertama. Saya tampilkan ya. Dari ANS Goldfish. Bang mau nanya, menurut abang, kacer dicas kacer betina apa berpengaruh? Atau mungkin diperlukan? Tapi ini konteksnya bukan mau diternak. Makasih bang. Gini. Kacer dicas kacer betina apa pengaruh? Kalau bicara pengaruh ya tentu pengaruh ya bro ya, pengaruh. Cuma kebenaran dari pengaruh ini pengaruhnya itu fakta nyatanya seperti apa? Lah ini beda burung beda karakter ya, beda burung beda kejadian, beda waktu, beda masa, beda semuanya ya. Nggak bisa diklaim ya, nggak bisa diklaim. Kalau pengaruhnya itu secara mutlaknya itu apa, tidak bisa. Misalkan kacer jantan ketemu betina, apakah dia bakal birahi, bakal over birahi, atau bakal kawin, moodnya mood kawin atau gimana? Wah ini tetap nggak bisa diklaim. Kalau memang bisa diklaim jantan ketemu betina pasti bisa memicu birahi, memicu perkawinan, ya harusnya nggak ada istilah wong ternak mumet. Nah paham dari sini? Ada kalanya wong ternak mumet, jantan betina, jantannya wis ngerayu, betinanya gak gelem. Betinanya wis ngerayu manggil-manggil, jantane gak gelem. Nah, karena apa? Karena burung makhluk hidup punya selera. Jadi gini, terus apa atau mungkin diperlukan? Kalau perlu atau tidak itu relatif sebenarnya Mas ya, relatif. Cuman kalau sampean tanya sama saya, konteksnya saya pernah beli kacer betina, saya juga pernah punya kacer betina.
Untuk apa Bang Kinara punya kacer betina? Gini, ini kalau sampean tanya sama saya, berarti ini sudut pandang saya. Jadi gini bro, saya itu kan kacer keluar masuk, karakternya banyak, jenisnya banyak, keluar masuk karena skalanya bagul. Berusaha intinya standarnya itu secara dasar, secara standar dasar, sementing manukmu gelem gacor, gelem konslet, gelem buka ekor. Misalkan burung ini sudah saya upayakan dengan rawatan ini, rawatan itu, EF ini, EF itu, tak uplek-uplek, tak otak-atik, tetap aja burungnya tuh ngeriwi, nggak ada gairah, nggak ada gairah sama sekali untuk gacor, ngeplong, dor, melecor itu nggak ada gairahnya seperti itu. Mungkin alternatif saya beli betina itu masih ada dalam pikiran saya. Saya beli betina tak cas. Untuk apa sih? Kalau bicara untuk apa, tujuannya bagaimana, secara logika saya dalam berpikir ketika saya punya burung yang kondisi seperti itu loh ya. Jadi logika saya itu bermain-main dengan logikaku saja. Gini, mungkin perlu digarisbawahi, mungkin bisa jadi ketika kacer jantan letoy kayak nggak ada gairah dia untuk ngeplong, untuk gacor, dor, untuk konslet. Siapa tahu ada betina, dia lihat betina bisa percaya diri. Ya harapannya begitu aja. Jadi apakah kacer betina ini dicas terus bikin kacer jantan jadi gacor, dor, konslet, buka ekor? Ya enggak juga. Cuman langkah ini saya terapkan itu ketika saya sudah mumet pol, ngono lho rek. Jadi ketika saya wis bener-bener mumet, aku beli kacer betina tujuannya tak cas, siapa tahu burung ini tadi anggaplah rasa percaya dirinya itu jadi muncul lagi, terus dia jadi on gacor ngono rek. Harapannya begitu. Terus misalkan lagi saya punya kacer nawakal, tapi saya itu sangat sayang sekali dengan materinya, dengan gayanya, show-nya, volumenya, saya seneng. Terus burungnya itu sekarang ini lagi misalkan ada di fase bagong ngunci atau bagong jalan atau nakal ngelangsa wis diotak-atik model piye tetep gak kena. Mungkin suatu ketika saya akan ada fase juga di pola pemikiran bermain dengan logika saya, yaitu saya beli kacer betina. Coba burung ini tak cas, bila perlu tak jadikan satu di kandang umbaran sama betina. Entah betinanya diajar, dia kejar, kayak biarkan dia wes puaskan. Kadang-kadang seperti itu, saya pernah seperti itu. Apakah ada hasilnya Bang? Ya pernah berhasil, pernah tidak. Yang namanya hidup, mana ada yang bisa memastikan bro. Yang namanya upaya itu luas. Paham dari sini teman-teman. Jadi begitu konteksnya di mata saya untuk kacer betina ya. Jadi nggak ada klaimnya juga. Kacer betina itu difungsikan untuk ini, begini. Ya enggak juga. Ada kacer itu yang ketemu kacer betina justru malah akhirnya jadi mainnya nakal. Ada. Tadinya mainnya enak jadi nakal. Gara-gara dengar suaranya betina, ada seperti itu. Ada kacer tuh yang semangatnya itu pedenya luar biasa kalau sudah dengar suaranya kacer betina. Ada juga yang harus lihat kacer betina. Ada juga yang cukup dengar suaranya saja walaupun pakai MP3 sudah ada pengaruh yang jelek untuk kacer ini tadi. Kan karakter kacer kan luas bro. Nggak hanya itu aja. Paham tuh dari sini maksud saya? Jadi nggak bisa dihukumi secara satu hukum misalkan. Satu arah saja, satu pandangan, satu keterangan saja tidak bisa bro. Jadi makhluk hidup itu luas ya, penjabaran makhluk hidup itu luas. Makanya sering saya sampaikan berbagi rawatan, berbicara teori, yo bicara rawatan, bicara teorimu, tapi jangan mengklaim teori, you know loh bro. Oh kacer tuh harus begini, kalau tidak begini pasti begitu. Siapa lu? Kan begitu jawabannya. Paham dari sini? Jadi itu kaitannya dengan kacer betina ya. Terus sekarang tak lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, biar langsung. Sekarang gini. Dari Kadung Tesno Official. Assalamualaikum Mas Kinara. Waalaikumsalam. Saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kalau habis mabung tinggal dokor, bagusnya full ablak. Bagusnya full ablak. Terus CF sekenyangnya bagus enggak ya? Oh, maksudnya dia tanya bagusnya di full ablak apa enggak gitu ya. Terus EF sekenyangnya ini bagus apa enggak? Relatif Mas, tetap relatif. Walaupun secara prakteknya 90% saya itu untuk kacer yang lagi dokor. EF memang main apa ya, anggaplah porsi dari tadinya, misalkan tadinya porsinya 5. Karena dia dokor, porsinya bisa 7, bisa 8, bisa 9, naik lah intinya begitu. Ya mungkin bisa dikatakan sekenyangnya.
tapi tetap artinya relatif. Dan ini pun saya nggak mengklaim, walaupun rawatan saya seperti itu, mode kenyang untuk kacer-kacer dokor misalkan begitu. Saya pun nggak berani mengklaim, walaupun 90%, 80% rawatanku begitu. Oh, kacer dokor harus begini-begini. Nggak juga, bro. Karena saya pernah punya kacer dokor, kebetulan waktu itu saya sering luar kota. Jadi yang ngasih jangkrik istriku ngasihnya telat-telat, dokornya yo sempurna, nggak ada masalah gitu loh. Pernah seperti itu gitu loh. Jadi apa ya, intinya gini loh bro, sampean tak ajak mau ngomong pedes dulu ya. Iki tak kandani rada pedes. Orang kalau ilmunya luas, ilmunya tinggi, dia akan takut mengklaim bro. Lu serius ini? Orang kalau ilmunya dangkal, kalau ilmunya itu kecil, tak jamin dia pasti akan suka mengklaim. Tak ajak logika-logikaan sampean ya. Contoh ngomongin kitab yang ada rujukannya. Kita bicara kitab, kita bicara mazhab, kita bicara agama yang ada rujukannya, ada pedomannya, ada bukti nyatanya. Enak bukti nih kira ngono lho. Buktinya apa? Al-Qur'an, hadis ngono lho, bro. Kita bicara mazhab. Orang kalau belajarnya cuma mazhab Imam Syafi'i, wes belajarnya cuma Syafi'i tok. Dia kebetulan penganut Syafi'i. Dia akan mudah menyalahkan mazhab Imam Hambali. Suka menyalahkan mazhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki, imam-imam di luar sana selalu diserekali, anggaplah begitu. Itu orang kalau ilmunya dangkal seperti itu bro, nggak bisa luas dalam penyampaian. Tapi kalau orang memang benar-benar ilmunya luas, sebagai orang, saya ini penganut mazhab Imam Syafi'i, tapi saya nggak pernah mendeklarasikan diriku Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling benar dan pasti saya akan masuk surga dan pasti akan begini-begini. Nggak berani bro. Karena apa? Karena saya tahu Imam Hambali ya benar, Imam Hanafi ya benar, Imam Maliki ya benar bro. Ngono loh bro. Jadi orang kalau ilmunya luas, dia nggak akan pernah merasa yang begini begitu. Dia tidak akan pernah merasa bahwasanya ilmunya dia itu adalah ilmu yang paling benar. Tidak bro. Paham udah dari sini? Jadi tak balik di mana di masalah ini mau rek. Kaitannya dengan biar tidak bertele-tele ya. Kaitannya dengan dokor full ablak. Kalau saya masalah ablak, yo sebenarnya gini bro. Kalau bicara ablak itu tetap ya, saya itu rutin ablak burung itu pagi sore. Pagi sore itu pasti ablak ya, pasti ablak pagi sore itu. Kalau siang itu rata-rata ya full krodong wis rek. Memang rawatanku dailynya sudah seperti itu. Jadi kalau bicara apakah full ablak, ya enggak full ablak saya. Ya tetap ya tak krodong, ya tak ablak. Ablaknya ya pagi sore itu. Kalau siang full krodong saya. Kalau masalah jangkrik memang sekenyangnya. Apakah itu saya mendeklarasikan bahwasanya rawatan dokor itu harus begitu? Ya enggak juga. Saya tetap akan sampaikan bahwasanya kacer dokor, dorong ekor, dorong bulu. Apakah bagusnya itu di full ablak dan jor EF main sekenyangnya? Ya tetap hukumnya relatif karena beda burung beda karakter. Cuman kalau dari pengalaman saya, kalau masalah sekenyangnya ya memang saya memang untuk kacer-kacer yang dokor-dokor itu rata-rata porsi jangkrik itu ya mendekati sekenyangnya lah, wis mendekati sekenyangnya. Walaupun kalau saat ini yang mode kenyang jor-joran itu cuma satu ya, satu tok Siti Jenar tok, lainnya itu ya mendekati kenyang. Porsinya tak tambah, yang tadinya 5 jadi 7 jadi 8. Ngono lho rek. Yang jelas porsinya bukan tetap di situ, tak tambah extra foodingnya. Kalau masalah ablak krodong tetap sesuai dengan daily saya. Pagi ablak, siang krodong, sore ablak. Seperti itu, malam krodong. Wes begitu. Daily rawatan saya seperti itu. Jadi begitu teman-teman, kaitannya dengan pertanyaan dua pertanyaan ini tadi. Kalau ditanya bagusnya apa ya, yang namanya bagus itu relatif loh mas ya. Bagus itu relatif. Bagus menurutku belum tentu bagus menurutmu. Misalkan aku selerane bagus, enaknya makan bakso, belum tentu sampean seneng bakso. Bener loh. Bisa aja sampean seneng nasi goreng, bisa aja sampean seneng mie goreng. Kan yang mana tuh bro? Jadi bagus, baik, buruk, benar, salah itu semua sifatnya relatif ya. Untuk tahu itu semua bagaimana kebenarannya secara hak, ya kudu praktek. Paham toh? Wes ngunai video kali ini biar tidak terlalu panjang. Semoga bisa menggoda logikamu, mengedukasi, dan yang paling penting menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.